Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memaparkan sintesa agenda 3 dan personal branding dikaitkan dengan manajemen ASN, WOG, dan pelayanan publik. Adapun agenda 3 terdiri dari 1. Manajemen ASN, yaitu kedudukan dan peran ASN, hak dan kewajiban ASN, kode etik ASN, konsep merit dalam pengelolaan ASN. Yang kedua, pelayanan publik, meliputi prinsip pelayanan publik, pola pikir sebagai pelayanan publik, dan etiket pelayanan publik. Yang ketiga, Whole of Government atau WOG. Yang pertama, konsep WOG. Yang kedua, penerapan WOG. Yang ketiga, best practice. Yang keempat, implementasi. Manajemen ASN yaitu pengaturan profesi pegawai menjadi ASN unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun hak dan kewajiban dari seorang ASN, yang pertama adalah ASN berhak atas kesejahteraan dan pengembangan kompetensi. Kewajiban ASN sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Kode etik ASN merupakan acuan bagi ASN dalam menyelenggarakan birokrasi pemerintahan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN itu sendiri. Sistem merit adalah menjamin objektivitas, artinya manajemen ASN didasarkan atas 1. Kualifikasi, 2. Kompetensi, 3. Performance, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, agama, jenis kelamin, asal-usul, dan lain-lain. Pelayanan publik yaitu kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat akan barang, jasa, dan atau pelayanan administratif. Prinsip pelayanan publik yang pertama partisipatif, yaitu melibatkan masyarakat, kedua transparan, ketiga responsif, keempat tidak diskriminatif, kelima mudah dan murah, 6 efektif dan efisien, 7 terjangkau, 8 akuntabel, 9 berkeadilan. Sedangkan unsur penting pelayanan publik yang pertama adalah penyelenggaraan layanan, kedua penerima layanan, ketiga kepuasan pelanggan. Pola pikir seorang ASN sebagai pelayan publik. Pelayan publik merupakan hak negara. Diselenggarakan dengan pajak yang dibayarkan oleh warga negara dengan tujuan untuk mencapai hal-hal strategis bagi kemajuan bangsa. Etiket dalam layanan publik yang pertama, sikap sopan dalam komunikasi, 2. Saling menghormati dan menghargai pihak lain, 3. Sikap penuh perhatian yang baik dan wajar, yang keempat, sikap suka menolong, yang kelima, tenggang rasa, yang keenam, ramah, akrab, dan bersahabat, dan yang ketujuh, sikap menguasai diri dan mengendalikan emosi. Selanjutnya, World of Government. Konsepnya yaitu sebuah pendekatan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG muncul karena hal-hal berikut. Yang pertama yaitu dorongan publik untuk kinerja good governance. 2. Adanya ego sektoral. 3. Perkembangan teknologi dan informasi. Keempat, adanya keberagaman. Penerapan WOG yang pertama adalah penguatan koordinasi antar lembaga. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Yang keempat, koalisi sosial. Tantangan WOG yang pertama adalah kapasitas SDM dan institusi. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Yang ketiga adalah kepemimpinan. Best practice penerapan WOG yang bisa kita lihat saat ini. Yang pertama, BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan dapat mewujudkan reformasi pembiayaan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi berdasarkan prinsip tata kelola yang baik. Yang kedua, EKTP.
EKTP merupakan hasil penerapan WOG yang terlihat saat ini, hasil kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan data keadministrasian penduduk. Yang ketiga adalah Samsat Online Nasional, hasil kolaborasi dari Korlantas Polri, Kemendagri, dan Jasara Harja. Personal branding saya dari penerapan agenda 3 yaitu yang pertama mengetahui kedudukan, tugas, dan fungsi dalam organisasi. Yang kedua melaksanakan kebijakan dan pelayanan publik secara profesional, netral, dan bebas KKN. Yang ketiga mengembangkan diri dengan meningkatkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja. Yang keempat memberikan layanan publik yang prima dengan mengedepankan kode etik. Yang kelima, mampu koordinasi, kolaborasi, dan integrasi dalam peningkatan pelayanan melalui gagasan kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi digital. Untuk menerapkan personal branding agenda 3 tadi di era new normal saat ini, saya harus melakukan 1. Menerapkan prokes dari diri sendiri, yaitu rajin cuci tangan, memakai masker, jaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Yang kedua, menerapkan pola hidup yang sehat, makan, istirahat, minum vitamin, dan olahraga yang teratur. Yang ketiga, melakukan pelayanan yang mentaati anjuran protokol kesehatan. Yang keempat, merubah sistem kerja yang sebelumnya manual menjadi berbasis teknologi informasi. Demikian sintesa agenda 3 serta personal branding dari saya. Sekian dan terima kasih.